Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada kita, tidak akan mungkin hari ini kita akan bertemu walaupun lewat dunia maya. Dan hari ini marilah sama-sama kita mengucapkan puji besar syukur juga pastinya atas kesehatan yang telah diberikan, atas nikmat bertemunya dengan bulan Ramadan pada hari ini. Dan hari ini saya juga mendapatkan kesempatan untuk presentasi mengenai hakikat keterampilan berbahasa. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya keterampilan berbahasa ini merupakan titik awal. Diibaratkan kayak basicnya gitu, basic sebelum kita memasuki ke dalam keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sendiri itu termasuk ke dalam anak-anaknya keterampilan berbahasa lah gitu. Oke, what we gonna talk today? Kita akan ngomong beberapa hal inti dari pembahasan kita. Yang pertama itu ada apakah yang dimaksud dengan keterampilan berbicara, seberapa pentingkah keterampilan berbicara itu, apa sajakah catur tunggal keterampilan berbahasa, dan bagaimana konsep berbicara sebagai ilmu dan juga sebagai seni. Nah, ini udah bisa dibilang sebuah materi yang basic banget, dasar sebelum kita memasuki dunia keterampilan berbicara. Nah, kalau kita lihat yang pertama, berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Benar sekali. Gimana sih menurut pendapat ahli tentang pertanyaan ini? Menurut Iskandar Ruwasid dan Dadang Sunendar, menjelaskan keterampilan berbicara merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi, artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Coba kita lihat, menurut Hurlock dan juga Lilis, keterampilan berbicara pada anak harus didukung dengan pendaharaan kata atau kosakata yang sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa. Nah, jadi pada intinya di sini kita dapat bahwasanya keterampilan berbicara itu merupakan kegiatan menciptakan kembali, memproduksi kembali suatu sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan perasaan. Jadi inti dari berbicara itu ya menyampaikan perasaan, menyampaikan ide, gagasan gitu. Walaupun kita cuman menyampaikan teori orang lain, menyampaikan pendapat orang lain, tapi kita tetap mengeluarkan pendapat, kita tetap mengeluarkan arus sistem bunyi artikulasi. Nah, ini secara basicnya apa sih itu berbicara gitu. Dan bisa dikatakan inilah mengapa berbicara itu menjadi bentuk dari keterampilan berbahasa. Karena bahasa merupakan suatu sistem yang bisa disimbolkan atau bisa diujarkan, bisa juga ditulis atau disimbolkan tadi. Dan bentuknya salah satu adalah ujaran, yaitu keterampilan berbicara. Karena ketika kita berbicara, kita menggunakan bahasa. Lihat terlebih dahulu apa sih pentingnya keterampilan berbicara itu. Nah, terdapat beberapa hal yang membuat keterampilan berbicara ini tuh penting banget untuk setiap manusia pastinya. Yang pertama itu ada untuk komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif gitu. Keterampilan berbicara ini beda dengan sekedar berbicara. Ketika kita berbicara, ya kita nggak butuh keterampilan kan untuk itu, kita cuma ngomong aja dan sebagainya. Tapi keterampilan berbicara di sini adalah kemampuan kita untuk mengeluarkan bahasa yang baik dan juga benar dan dapat diterima oleh pendengarnya dengan baik gitu. Sehingga keterampilan berbicara ini tuh penting untuk menjadi sarana atau tempat berbicara komunikasinya kita dengan lawan bicara seperti individu ataupun kelompok. Semakin baiknya keterampilan berbicara kita, semakin efektif pula lah kegiatan komunikasi kita. Dan yang kedua ada melancarkan pertukaran informasi, sama yang tadi ya, karena membantu kita untuk lebih memperjelas lagi. Ketika kita ngomongnya nggak berantakan, kita ngomongnya tenang, informasi kita tuh dapat diterima oleh para pendengar gitu. Jadi orang yang dengarnya juga enak, kita ngomong juga santai, dan informasi itu jadi lebih
lengkap diterimanya gitu. Dan yang berikutnya, menambah kepercaya dirian. Ketika kita sudah punya keterampilan berbicara yang oke banget, kita bisa menambahkan rasa percaya diri. Nggak tahu kenapa gitu, percaya diri aja karena kita udah tahu kita punya keterampilan di sini. Kita sudah tahu apa aja sih yang kita butuhkan untuk berbicara di depan umum itu, untuk menyampaikan pendapat itu gimana sih gitu. Ketika kita sudah punya keterampilan, kita nggak bakal nervous. Kita mungkin sedikit gitu nervousnya, mungkin manusiawi lah nervous itu, tapi tidak sebanyak yang dulu-dulu sebelum kita memiliki keterampilan berbicara. Dan yang keempat itu ada menambah karisma dan wibawa. Nah, ini sering kan kita lihat kayak seorang MC atau pembawa berita yang memiliki wibawa dan juga karismanya sendiri karena dia pintar ngomong. Jadi ketika dia ngomong, dia menggambarkan ciri khasnya dia, sehingga karismanya tercipta oleh warnanya sendiri. Dia punya karismanya sendiri. Jadi kalau orang yang pintar ngomong itu kayak wow gitu, terlihat lebih oke lah gitu daripada yang lain yang mungkin kurang bagus atau kurang baik gitu kan dalam penyampaiannya. Karena ketika kita percaya diri, ketika kita tahu apa yang mau kita omongkan, apa yang mau kita katakan, audiens bakal ngerti ciri khas kita gimana. Audiens juga bakal tahu karisma kita itu ada di mana gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Nah, ini yang paling oke kayaknya ya. Kenapa sih ini alasan yang paling oke banget? Kenapa sih penting banget keterampilan berbicara? Itu salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan gitu. Karena ketika kita melamar pekerjaan, kita otomatis kan diwawancara dan juga dilihat lagi tuh gimana sih skill berbicara kita. Nah, ketika wawancara kita, mereka juga menilai gimana sih kita dalam berbicara, apakah kita bagus, apakah tidak. Dan keterampilan berbicara inilah yang menolong kita kemudian hari nanti untuk peroleh pekerjaan. Karena semakin baiknya kita berbicara, semakin bagusnya keterampilan berbicara kita, semakin gampang kita dapat pekerjaannya itu ya. Dan dilihat juga dari apa butuhnya dari perusahaan itu gitu. Dan yang keenam, ada menambah level nilai dalam diri. Ini hampir sama ya sama menambah karisma dan wibawa tadi. Ketika kita punya keterampilan berbicara, kita otomatis akan menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih kayak kalau ngomong itu dipikirin, kalau berbicara kita selalu mementingkan gimana sih kita berbicara yang lebih baik gitu, berbicara untuk yang gak cuma sekedar berbicara aja gitu. Sehingga ketika seseorang memiliki batasan-batasan ketika berbicara, yaitu berbicara secukupnya, seperti berbicara itu ya apa adanya, yang efektif, yang bagus, yang baik, bukan asal berbicara. Nah, orang-orang pun jadi respect sama kita gitu kan. Wah, dia hebat banget gitu berbicara. Dia pinter banget, ngomongnya sopan banget gitu. Dan itu nambah level dalam diri kita. Jadi orang kayak bawaannya respect gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nah, sama halnya ketika kita jualan ya, misalnya ada yang sering jualan di pasar, kita ngomong itu sehalus mungkin, kita berbicara itu semenarik mungkin, sesopan mungkin, apalagi kalau sama ibu-ibu, kita pasti ngomongnya kayak memikirkan kata-kata terbaik untuk bisa mendapat kepercayaan ibu-ibu yang mau beli ini gitu. Ketika itu, oh ini barangnya bagus bunda, ini makainya anget dan sebagainya gitu, kita memilih kata-kata terbaik gitu. Nah, ini kenapa ketika kita bisa memiliki keterampilan berbicara yang baik, bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat juga lebih cepat gitu. Karena masyarakat tahu ketika kita sudah memiliki keterampilan berbicara, kita sudah memikirkan apa sih yang mau kita bicarakan. Kita sudah memikirkan bahwasanya ini baik dan buruk. Kita akan mengatakan ini keuntungannya ini dan ini kekurangannya gitu misalnya. Nah, kita lanjut lihat apa aja sih catur tunggal dalam keterampilan berbahasa. Catur tunggal ini sama seperti kayak anak-anaknya gitu, pion-pion dari si keterampilan berbahasa. Karena
keterampilan berbahasa itu tidak cuman tentang bahasa, ngomong, nulis, baca, enggak. Mari kita lihat yang pertama itu adalah keterampilan menyimak. Menyimak ini sama halnya dengan mendengar gitu. Kenapa bisa menjadi keterampilan berbicara? Karena ketika kita mendengar, kita menyimak, kita biasanya menyimak apa? Menyimak orang berbicara, menyimak menyimak tulisan orang lain, menyimak lagu dan sebagainya. Itu di dalamnya ada bahasa. Dan ketika kita memahami bahasa yang kita dengar, kita jadi gampang mereproduksi bahasa itu lagi. Nah, ini mengapa keterampilan menyimak itu menjadi anak dari keterampilan berbahasa. Ketika kita mendengar, kita mendengarkan bahasa. Ketika kita mereproduksi lagi, kita mereproduksi bahasa. Lalu yang kedua adalah keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini pastinya udah terlihat lah gitu. Kita membaca, berarti kita membaca bahasa. Kita juga memahami gimana sih bacaan bahasa, apa sih maksud dari bahasa ini, apa arti dari kata ini, dan itu masuk ke dalam bahasa. Untuk bisa membaca itu kita perlu tahu keterampilan berbahasa kita perlu mengerti gitu, ini bahasa apa sih, ini kata apa sih, kita harus memahami gitu. Dan yang ketiga ada keterampilan menulis. Nah, menulis ini kita butuh bahasa untuk menulis, kita butuh kosakata dalam pikiran kita untuk menulis, mengeluarkan ide-ide. Dari mana datangnya? Dari menyimak dan juga membaca tadi. Jadi mereka ini saling berhubungan satu sama lain gitu. Dan ketika mau menulis, kita harus menyimak dulu, harus membaca dulu, harus mengumpulkan banyak kosakata dalam pikiran kita gitu. Dan kosakata itu berasal dari bahasa. Nah, jadi intinya kayak bahasa ini adalah pokoknya mereka ini gitu, keterampilan lain ini gitu. Mereka itu membahasnya bahasa, memproduksinya juga bahasa lagi gitu. Dan yang terakhir adalah keterampilan berbicara. Nah, ini yang mengujarkan tadi, kita mengujarkan bahasa, kita mengeluarkan kembali bahasa. Dan gimana kita bisa mengumpulkan, bagaimana kisah kita memiliki keterampilan berbicara, yaitu dengan sering menyimak, sering membaca, sering-sering menulis. Keterampilan berbicara kita akan semakin baik dengan basic apa? Keterampilan berbahasa. Kita lanjut ke konsep bahasa sebagai seni dan ilmu gitu. Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, bahasa sebagai seni. Di sini ada beberapa bentuk ya atau contoh bahasa sebagai seni itu. Dan biasanya bahasa sebagai seni ini digunakan, dimana bahasa itu digunakan sebagai pengekspresian pemikiran kita, pengekspresian perasaan kita. Kayak ini dilakukan untuk keindahan, ini dilakukan untuk kebutuhan manusiawi kita gitu. Seperti di contohnya bisa kita lihat. Pertama itu adalah berbicara di depan umum. Nah, jadi berbicara di depan umum itu termasuk seni, karena kebutuhan kita adalah mengeluarkan perasaan. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk seni. Semantik, pemahaman kata juga, diskusi kelompok, kita ada berbahasa di dalamnya, jadi bahasa berbentuk seni juga. Argumentasi, debat, prosedur parlementer, penafsiran lisan, seni drama, dan berbicara melalui udara. Ini berbicara secara langsung, berbicara melalui udara gitu. Seni drama pun bahkan menjadi bahasa sebagai seni. Nah, jadi intinya bahasa sebagai seni ini merupakan bahasa yang dipentingkan untuk seni atau keindahan atau meluapkan perasaan dan juga kebutuhan manusiawi biasa. Nah, itu yang disebut bahasa sebagai seni. Lalu bagaimana sih bahasa sebagai ilmu? Bahasa sebagai ilmu ini ada juga beberapa contohnya, dimana ada yang pertama mekanisme dalam mendengar. Nah, kalau udah melihat contoh pertama aja kita udah tahu lah ya, bahwasanya bahasa sebagai ilmu ini bahasa menjadi patokan atau teori-teori untuk orang-orang memahami sesuatu, menjadi bidang ilmu. Seperti mekanisme dalam mendengar, ini bidang ilmu fonologi. Latihan dasar bagi ajaran dan suara, ini juga ilmu gitu, latihan. Gimana sih kita dalam mengajar,
seperti modul dan sebagainya. Bunyi-bunyi bahasa, fonologi lagi. Bunyi dalam rangkaian ujaran, fonologi lagi. Vowel-vowel, fonologi. Diftong, fonologi. Konsonan, patologi ujaran, fonologi. Jadi kayak ibaratnya ini bahasa sebagai ilmu gitu. Oke, nah jadi itu bahasa sebagai ilmu, di mana bahasa itu hadir untuk mengembangkan suatu ilmu, mengembangkan bidang ilmu, memberikan informasi kepada orang-orang. Nah, dan itu biasanya juga membantu kita untuk mengkaji bahasa-bahasa ataupun bunyian-bunyian. Oke, mungkin itu aja ya sedikit mengenai hakikat keterampilan berbahasa yang merupakan basic awal untuk memahami keterampilan berbicara. Ya, mungkin ini penjelasan yang cukup singkat dan mungkin saja akan dipenuhi oleh banyak sekali kesalahan ya gitu. Dan mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Kalau misalnya ada kesalahan kata, saya benar-benar minta maaf, karena kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga penonton semuanya, audiens semuanya bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan dapat membantu kita semua untuk memahami keterampilan berbicara, dan semoga kita semua dapat memahami keterampilan berbicara dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.